Yo para Wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen CWK, cerita Wibu kalian. Dan ya, kali ini gue mau bawain salah satu cerita dari teman kita yang namanya Kurogane gitu kan. Yang pas gue baca ini cerita, gila sih ini bagus banget cok. Bahkan ya jadi salah satu cerita romance terbaik yang pernah gue baca gitu loh. Dan ya gue yakin sih kalau ini dijadiin film bakal bagus banget ini ceritanya. Tapi ya sebelum ke cerita kali ini, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya biar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lu gabung ke membership gitu kan, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin gitu, kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau tertarik gitu kan buat dengerin lanjutan storytelling cerita buatan gue itu, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan tanda dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan sang MC yang bernama Putra, yang dari SMP itu udah jadi anak yatim piatu karena ya kedua orang tuanya yang kecelakaan. Dan sekarang ya dia nyambung hidup gitu kan dengan cara kerja jadi pelayan di suatu kafe. Nah sekarang Putra itu baru aja masuk tuh ke sekolahnya. Dan ya bisa dibilang dia hampir telat lah karena udah mendekati jam 7. Dan gak lama itu ada suara cewek tuh yang dia kenal banget manggil dia, yang ya juga datang terlambat. Dan cewek itu adalah Rina. Dan gak biasanya gitu Rina telat, makanya ya Putra nanya kok bisa Rina telat. Dan Rina bilang ya sambil cengengesan kalau dia kesiangan gitu loh. Dan abis itu ya udahlah mereka jalan ke kelas kan sambil basa-basi itu. Dan waktu sampai di kelas, Putra sama Rina itu nyapa penghuni kelas mereka. Dan ya mereka berdua cukup terkenal lah, tapi ya terkenal dalam artian yang berbeda. Putra dikenal sebagai anak yang selengean gitu kan, yang suka telat. Sedangkan Rina itu anak yang pinter, cantik, rajin, ramah gitu lah. Yang jelas ya Rina itu salah satu cewek populer lah di sekolah mereka. Dan teman-teman sekelas mereka ya sempat heran gitu kenapa Rina telat, karena ya nggak biasanya gitu Rina telat. Salah satunya ya sahabat mereka yang bernama Heru gitu, itu bilang kalau Putra telat sih udah biasa ya, tapi kalau Rina telat itu aneh. Dan karena itu Putra sama Heru jadi cekcok. Dan ya pandangan itu udah biasa lah di kelas mereka. Makanya ya teman sekelas mereka cuma ketawa gitu kan dan komen mereka udah mulai lagi. Tapi ya mereka berhenti cekcok gitu kan waktu Mira, sahabat mereka sekaligus ketua kelas di kelas mereka, itu nyuruh mereka berdua buat berhenti. Dan gak lama ya guru datang tuh, yang akhirnya pelajaran sekolah dimulai. Setelah itu cerita berpindah ke Putra dan Heru yang duduk di depan Rina sama Mira. Dan Putra itu ngelatin Rina sambil senyum-senyum sendiri gitu kan. Dan waktu Putra ketahuan kalau dia ngelatin mukanya Rina, Putra bilang mukanya Rina mirip sama Mbak Kun gitu yang pernah dia lihat. Dan itu ya bikin Rina kesel, yang akhirnya mereka cekcok gitu kan. Dan pas Heru komen, kalian ini berantem mulu sih gitu. Dan Mira bilang, ngaca lu juga sama. Dan ya Putra sebenarnya itu suka sama Rina, tapi dia nggak berani buat bilang ke Rina. Ya Rina itu adalah sahabatnya sendiri. Dan dulu aja gitu ya ada siswa populer tuh yang bernama Leo, yang mukanya ganteng, good looking banget. Terus dia nembak Rina tapi ditolak sama Rina. Terus ada Fikri juga yang nembak Rina tapi ditolak juga sama Rina. Yang ya mereka berdua aja gitu kan, yang mukanya good looking, good reckoning juga, itu ditolak sama Rina. Yang jelas ya itu bikin Putra insecure lah. Putra punya apa gitu, muka pas-pasan, duit gak punya, gajinya aja cukup cuma buat nyambung hidupnya dia doang. Dia juga gak pinter. Jelas Putra insecure dong. Nah balik ke kejadian yang tadi tuh kan, yang Putra lagi ribut sama Rina gitu. Itu Mira tiba-tiba bilang kalau dia pengen menyatakan cintanya ke ketua OSIS yang bernama Denny, yang sampai bikin Putra kaget banget gitu. Dan ya bukan cuma Putra sih, tapi Heru dan Rina itu juga kaget karena ya mereka nggak nyangka kalau Mira itu suka sama Denny. Dan ya udahlah ya abis itu mereka basa-basi tuh ngomongin soal masa muda mereka, gimana Mira bisa suka sama si Denny, terus gimana prosesnya gitu-gitulah. Dan pas Putra ditanyain gitu kan soal siapa cewek yang Putra suka ya kan, dalam hati sih Putra bilang ya dia suka sama Rina, tapi mulutnya itu ngelak gitu. Dia bilang nggak ada cewek yang dia suka, dia lagi nggak suka sama siapa-siapa. Dan Heru juga bilang hal yang sama, tapi ya Putra malah ngeledek Heru dan bilang ikut-ikutan aja. Dan akhirnya ya mereka ribut lagi tuh. Sedangkan Rina itu bilang
ada yang dia suka gitu. Pakai nada yang malu-malu yang bikin Putra shock gitu kan. Dan mulai mikir nih, siapa cowok yang disukain sama Rina gitu loh. Nah setelah itu cerita berganti tuh ke jam olahraga, yang dimana cowok-cowok di kelas Putra itu lagi main basket lah. Dan ya sambil diliatin sama para betina dari kelas mereka gitu kan di pinggir lapangan. Dan Putra sama Heru mereka itu ada di tim yang berbeda tuh. Dan ya mereka sering one on one dan bisa dibilang mereka seimbang lah. Kadang Putra yang menang, kadang Heru yang menang. Sampai ya setelah jam olahraga selesai, Putra sama Heru nyamperin Rina dan Mira yang ada di pinggir lapangan. Dan ya udahlah mereka ke kantin tuh kan. Dan di kantin mereka ngebahas banyak hal lah. Dan salah satunya rencana masa depan mereka, karena ya sekarang kan mereka udah kelas 3 SMA. Dan Heru, Rina, sama Mira bilang tuh kalau mereka bakal lanjut kuliah. Sedangkan Putra dia bilang ya dia bakal langsung kerja aja lah. Dan itu bikin 3 sahabatnya itu shock. Dan pas mereka tahu alasan Putra nggak lanjut karena biaya ya kan, mereka pengen bantuin Putra tuh. Tapi Putra nolak karena dia nggak mau ngerepotin dan nggak mau berhutang budi lebih banyak lagi sama sahabat-sahabatnya itu. Nah setelah itu cerita berganti tuh sewaktu pulang sekolah. Dan Putra sama Heru sama Rina juga itu lagi ngintipin Mira tuh yang nembak Denny. Dan mereka nggak nyangka kalau Mira itu diterima gitu. Tapi ya mereka juga seneng gitu loh, sahabat mereka akhirnya punya pacar. Dan ya habis itu mereka keluarlah dari persembunyian mereka yang bikin Mira sama Denny shock. Tapi ya udahlah ya, habis itu mereka main bareng lah. Dan semenjak itu setiap pulang sekolah Denny kadang-kadang ikut sama mereka tuh. Atau terkadang ya cuma Putra, Rina dan juga Heru tuh yang pulang bareng. Sedangkan Mira sama Denny lagi ngedate lah. Dan sesekali ya adalah momen antara Putra sama Rina gitu. Contohnya kayak sekarang gitu kan. Rina lagi nggak dijemput, terus Heru lagi ada bimbel, dan Mira lagi ngedate gitu loh sama Denny, yang jadinya ya Putra cuma berduaan doang sama Rina. Dan karena sekarang itu lagi hujan gitu kan, terus yang bawa payung itu cuma Putra, jadinya ya mereka sepayung tuh. Atau ya lebih tepatnya bukan Rina nggak bawa payung sih, tapi payungnya Rina dirusak sama Putra gitu loh secara nggak sengaja. Dan pas pulang itu gitu kan mereka berdua diledekin tuh sama teman-teman sekelas mereka. Cie, sejoli cie. Tapi ya Putra bodo amat gitu kan. Sedangkan Rina dia malah marah-marah dan bilang, sejoli apaan? Payungku rusak gara-gara dia. Ya setiap hari mereka dikatain sejoli gitu kan sama teman sekelas mereka. Jadi ya Putra udah biasa lah. Sedangkan Rina dia selalu ngomel-ngomel gitu. Nah waktu liburan semester gitu kan, Putra yang baru pulang kerja dari shift siangnya ya itu ditelepon tuh sama Mira yang bilang kalau Rina butuh bantuan. Dan karena itu menyangkut Rina gitu kan ya, dia nggak bisa pikir panjang dan langsung aja itu nyamperin tempat yang di Sherlock sama Mira. Dan pas di sana, di situ udah ada Rina, Mira sama Denny tuh. Yang di situ ya Rina bilang dia udah nggak bisa memendam perasaan ini lagi. Yang bikin Putra kaget dan mikir, masa iya cowok yang disukain sama Rina gua gitu. Dia sempat mikir kayak gitu. Tapi Putra langsung shock pas Rina bilang kalau dia pengen nyatain cintanya ke Heru. Yang seketika otaknya Putra itu langsung ngeblank. Bahkan ya dia nggak dengar teman-temannya itu bilang apa. Dan habis itu semuanya berjalan lancar lah. Rina nembak Heru dan diterima sama Heru. Dan pas Rina nyamperin mereka sambil ngerangkul tangannya Heru, Heru kaget gitu karena ya semuanya udah direncanakan. Sedangkan Putra dia bengong gitu kan, sampai Heru nepok pundaknya Putra dan nanya gitu, Putra kenapa? Dan Putra bohong dengan bilang ya kalau dia lagi ada kerjaan. Terus dia cengengesan gitu kan dan bilang ya ditunggu traktirannya gitu loh. Yang padahal ya sebenarnya hatinya Putra tuh kayak lagi keiris gitu ngelihat Rina sama Heru yang ya lagi gandengan tangan, atau lebih tepatnya Rina ngerangkul Heru tuh. Tapi ya Putra itu berusaha buat ikhlas karena mau gimana pun Rina dan Heru itu ya sahabatnya dia gitu loh, yang udah banyak ngebantuin dia dari awal masuk SMA. Yang dimana kan pas awal masuk SMA Putra itu nggak punya siapa-siapa, sendirian gitu. Dan Rina, Heru sama Mira itu banyak ngebantuin dia sampai-sampai ya Putra nggak ingat lah seberapa banyak bantuan yang dia dapat dari 3 sahabatnya itu gitu loh. Cuma di situ kan ada Denny tuh yang dulu emang gak satu circle sama mereka berempat gitu. Dan dia ngerasa kalau Putra itu kayaknya suka deh sama Rina. Tapi Putra gak bisa bilang karena ya posisinya Putra gitu loh. Itu isi pikirannya si Denny. Dan semenjak itu ya Putra ngerasa kalau dia balik lagi lah ke masa lalu sewaktu kedua orang tuanya baru meninggal. Yaitu sendirian, gak punya siapa-siapa gitu loh. Karena ya Rina udah suka jalan sama Heru, Mira juga udah suka jalan sama Denny. Tapi ya gak ada satupun gitu kan yang tahu soal luka batinnya Putra. Karena ya dia nutupin itu semua dari teman-temannya. Bahkan di sekolah dia tetap masih ceria, selengean gitu lah kayak biasanya. Walaupun ya
itu cuma topeng yang dia pakai. Dan ya pernah gitu loh, sewaktu pulang sekolah dia pulang bareng tuh sama salah satu teman kelasnya, dan temennya itu bilang dia kaget Rina sama Heru pacaran karena yang gak ada yang nyangka kalau Rina suka sama Heru. Mereka ngiranya ya Rina suka sama Putra gitu loh. Tapi Putra bilang, apa sih yang diharapkan dari orang yang gak punya apa-apa kayak dia? Jangankan Rina, bahkan cewek lain aja gak bakal ada yang mau sama dia. Itu kalau kata Putra. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, setelah Putra lulus dari masa SMA-nya, Putra lagi rebahan tuh di rerumputan pinggir sungai. Dan ya, dia merindukan masa-masa SMA-nya yang bisa main, ngumpul, belajar bareng sama sahabat-sahabatnya itu. Dan yang paling dia kangenin sih ya Rina gitu. Senyumannya, suaranya, kebaikannya, ya semuanya lah dia kangen banget sama Rina. Dan dia udah nyoba buat move on, tapi ya nggak bisa. Dan setiap hari pasti muncul itu bayangan Rina di otaknya gitu. Tapi ya pada ya sekarang mereka udah mencar gitu loh. Atau lebih tepatnya ya Putra yang menjauh dari mereka. Bahkan ya dia udah gak pernah ketemu lagi sama Rina, Heru ataupun Mira. Yang dimana ya itu dikarenakan Putra ngerasa gitu loh kalau dia gak pantas bergaul sama orang-orang kasta tinggi kayak Rina, Heru ataupun Mira lah. Dan pas lagi meratapi nasibnya yang kacau banget gitu kan, tiba-tiba ada suara tuh yang manggil dia. Putra, kamu Putra kan? Ya Putra tahu itu suaranya Rina gitu. Yang ya dia kira itu cuma halunya dia doang. Karena ya setiap hari gitu pasti Putra ngerasain ini, pasti Putra denger ini gitu loh. Makanya dia santai aja gitu dan bilang iya. Karena ya dia mikir ini halunya dia gitu loh. Dan pas Putra buka matanya dia langsung shock. Karena di depannya itu ada mukanya Rina. Sampai dia teriak, kayaknya gue harus ke psikiater deh, halu gue makin parah nih. Dan ya di situ Rina malah ketawa kencang banget gitu. Terus nyubit pipinya Putra kencang banget sambil bilang, masih ngira ini halu. Dan ya ditanggepin sama Putra, jadi kamu beneran Rina? Dan Rina langsung getok kepalanya Putra pakai tasnya gitu kan. Dikira siapa, Mbak Kun. Dan Putra senyum terus bilang, ya itu tahu kan mukamu mirip Mbak Kun. Yang akhirnya ya mereka ribut tuh, yang ya bukannya bikin Rina atau Putra kesal gitu kan. Karena mereka ribut, mereka malah seneng gitu. Karena ya udah lama mereka nggak kayak gini gitu loh. Dan setelah ribut-ribut itu, Putra nanyain tuh soal kabar Rina. Yang bisa dibilang ya dia udah semester akhir di kampusnya. Dan hubungannya sama Heru juga lancar. Yang katanya Heru bakal pulang ke Indonesia tahun depan setelah kuliahnya di Jerman selesai. Dan Rina nanya balik tuh soal kabarnya Putra. Dan Putra bilang biasa aja, gak ada yang istimewa gitu loh. Tapi ya sekarang dia harus nyari kerja lagi karena ya dia habis kena PHK. Dan denger itu Rina malah senyum gitu kan. Dan bilang, kayaknya dia bisa bantu deh. Nah setelah setahun semenjak kejadian itu gitu, Putra itu udah jadi supir pribadi keluarganya Rina. Ya Rina bilang mau bantu waktu itu gitu kan. Dia nawarin Putra buat jadi supir pribadi keluarganya. Dan bapaknya Rina yang bernama Gerard dan ibunya Rina yang bernama Keisha ya setuju aja gitu. Mereka ya udah kenal Putra dari zaman Rina masih SMA kelas 1 gitu loh. Karena ya Putra itu suka main ke rumahnya Rina gitu. Makanya mereka kenal sama Putra. Dan ya pas udah nunggu sekitar 1 jam di dalam mobil gitu kan, Rina masuk tuh ke dalam mobil sambil ngelempar tasnya dan banting pintu mobil. Yang bikin Putra yakin ya Rina lagi kesel gitu. Dan Rina curhat lah soal Heru yang ngurus kerjaan mulu. Dan Putra bilang, ya kan dia lagi nyiapin masa depan buatmu. Tapi ya Rina gak terima tuh dan tetap ngomel-ngomel. Yang akhirnya ya Putra ngajak Rina ke game center lah. Dan Rina seneng banget karena ya itu pertama kalinya Rina ke game center. Dan mereka seneng-seneng tuh di situ sampai Rina lupa gitu kalau dia lagi marah sama Heru. Dan Putra itu justru malu sendiri karena ya beberapa kali dia megang tangannya Rina karena ya harus ngajarin Rina gitu loh. Nah setelah itu cerita berpindah ke Putra yang lagi duduk di pojokan ruangan dengan muka datar sambil makan kue pernikahan. Ya hari ini adalah hari pernikahannya Rina dan Heru. Dan waktu Rina sama Heru pengen ngucap janji suci mereka, Putra itu jalan cepat keluar ruangan sambil megangin dadanya gitu kan yang sesek. Dan Mira sama Denny yang ngeliat Putra itu langsung ngikutin Putra. Dan pas Putra sampai di taman gitu kan, dia langsung jatuh sambil kesusahan buat nafas tuh karena ya sesek itu. Dan ya untung aja gitu loh Mira sama Denny langsung lari dan nolong Putra dan nenangin Putra. Mereka udah tahu semuanya, atau ya lebih tepatnya Denny yang tahu lebih dulu gitu loh. Karena ya bisa dibilang Denny cukup peka lah. Karena dari awal dia udah tahu kalau Putra itu suka sama Rina. Dan ya Denny cerita ke Mira gitu loh, yang akhirnya Mira juga tahu. Dan makanya gitu loh mereka ngikutin Putra keluar ruangan waktu si Rina sama Heru pengen ngucap janji suci. Dan ya Putra sekarang kan lagi sesek gitu kan, dan ditenangin tuh sama Denny dan Mira.
Nah setelah Putra tenang, mereka balik masuklah tuh ke ruang resepsi dan foto bareng sama dua mempelai itu. Nah pas Putra habis parkirin mobilnya di rumahnya Rina gitu kan, setelah resepsi pernikahannya Rina, dia baru ingat ini adalah malam pertama bagi Rina dan Heru. Dan yang lebih parah, kamarnya Putra itu ada di lantai 2 dan tepat ada di atas kamarnya Rina dan Heru. Dan dengan keadaan yang sesek lagi gitu kan dan panik, Putra langsung lari ngambil sepedanya dan keluar rumah gitu kan. Bahkan ya satpam nanya aja nggak didengar gitu loh sama Putra. Dan besok paginya Putra pulang tuh kan sambil dorong sepedanya gitu kan. Dan mukanya juga udah santai, udah relax gitu lah. Yang ya semalam dia bener-bener kayak orang gila gitu lah. Jadi ya dia ngelampiasin itu semua dengan cara keliling kota pakai sepeda. Jadi ya dia ngegoes tuh sambil keliling kota lah. Dan Putra sadar kalau hidupnya itu bukan cuma soal Rina dan Heru, tapi ada yang lainnya. Apalagi ya dia punya utang budi gitu ke Pak Gerard dan Bu Keisha, orang tuanya Rina, yang mau ngasih dia kerjaan dan nampung dia gitu. Makanya ya dia pulang gitu loh ke rumah orang tuanya Rina. Dan pas di depan gerbang gitu, satpam kaget banget karena yang ngeliat Putra gitu dan langsung ngebukain gerbangnya sambil tanya Putra dari mana gitu loh. Yang dijawab sama Putra ya asal-asalan lah, kalau dia habis dari acara ulang tahun teman SMP-nya gitu. Dan satpam juga ngingetin kalau Putra itu harus siapin mental lah. Tapi ya Putra nggak paham. Terus ya nggak lama gitu kan, pintu depan itu dibuka dengan kasar sama Rina yang lari keluar rumah sambil teriak ke Putra. Dan seketika Putra nge-freeze gitu loh pas Rina meluk dia dan nangis gitu loh di dadanya Putra. Tapi ya Putra nggak bisa balas pelukannya Rina karena ya Pak Gerard, Bu Keisha, dan Heru itu nyamperin mereka. Dan ya berbagai pertanyaan mulai mereka tanyain lah ke Putra. Tapi Putra cuma bisa bilang maaf. Dan Bu Keisha bilang mereka nggak butuh maafnya Putra, mereka butuh penjelasan gitu loh. Dan Putra inget tuh jawabannya tadi pas ditanyain sama satpam. Jadinya ya dia bilang lagi lah kalau dia dari acara ulang tahun temen SMP-nya. Dan seketika kepalanya Putra langsung ditabok sama Rina sambil ngomel-ngomel karena ya dia ngerasa tangisannya sia-sia gitu loh. Terus Heru juga komen kalau sekarang dia lagi megang bola basket, ini udah dia lempar ini ke Putra karena percuma, dia khawatir dan hampir aja dia nelpon polisi gitu loh. Dan abis itu ya mereka masuk tuh. Tapi ya sebelum masuk ya Bu Keisha nyubit pipinya Putra kenceng banget ya kan sambil senyum gitu loh. Tapi ya di matanya Putra itu nyeremin banget lah. Terus Bu Keisha bilang lain kali kalau keluar rumah bilang ya Putraku sayang. Dan Putra cuma bisa iya doang gitu loh sambil ketakutan. Dan pas jalan ke dalam rumah gitu Putra senyum gitu loh sambil ngebatin tolong jaga Rina untukku Heru. Nah abis itu hari-harinya Putra biasa aja. Walaupun ya awalnya berat ngeliat Heru sama Rina yang mesra-mesraan di rumah. Tapi ya setelah beberapa bulan dia udah mulai terbiasa tuh. Dan kenapa mereka belum pindah? Kenapa Rina sama Heru masih numpang di rumah orang tuanya Rina? Alasannya ya karena orang tua Rina nggak mengizinkan mereka. Soalnya ya belum 1 tahun Rina sama Heru nikah. Dan sekarang Putra itu lagi gabut tuh di rumah karena ya orang tua Rina lagi keluar kota, terus Rina lagi keluar sama Mira, dan Heru ya lagi kerja, yang jadinya ya dia cuma leha-leha aja lah di ruang depan. Tapi tiba-tiba pintu depan itu dibuka, yang Putra pikir itu Rina gitu kan yang baru pulang, tapi ternyata Heru gitu loh. Dan Heru langsung duduk di sampingnya Putra. Dan bisa dibilang kalau penampilannya Heru itu acak-acakan gitu loh. Dan Putra pikir ya itu pasti karena kerjaannya gitu yang ya numpuk atau berat gitulah. Terus gitu kan Heru curhat tuh kalau dia punya masalah dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Dan Putra bilang ya percuma Heru curhat ke dia nggak kuliah, dia nggak bisa bantu apa-apa soal kerjanya Heru gitu loh. Dan Heru bilang Putra masih nggak paham ya. Dan habis itu Heru nanyain tuh soal Rina, kalau dipanggil sama Putra pas lagi baca buku itu gimana. Dan Putra bilang ya Rina langsung nutup bukunya dan nanyain ada apa. Tapi Heru bilang kalau dia yang manggil, Rina selalu bilang tunggu sebentar ya Heru, aku lagi membaca. Dan iya Putra nggak paham apa maksud omongannya Heru gitu. Dan karena itu Heru bilang udah lupain aja lah. Habis itu Heru nunjukin foto cewek tuh ke Putra dan nanya ke Putra apa Putra tahu siapa cewek ini. Dan pas Putra lihat ya dia tahu itu salah satu cewek populer di SMA mereka dulu, yang kalau Putra nggak salah ingat namanya adalah Indri. Dan Heru bilang dia suka sama Indri, lebih tepatnya sih cinta gitu, yang sontak bikin Putra shock dan langsung narik bajunya Heru tuh dan bilang jadi kau selingkuh. Tapi ya Heru nggak kaget sama reaksi itu gitu, dia udah tahu Putra bakal kayak gitu. Terus Heru cerita tuh kalau dia sama Indri itu udah dekat dari zaman TK, tapi semenjak SMA lebih tepatnya ya waktu orang tua mereka itu ribut karena masalah bisnis,
ya mereka harus ngejauh tuh. Dan Heru bilang dulu Indri itu nggak bisa dia gapai karena masalah orang tua mereka, tapi sekarang beda cerita. Baik Heru ataupun Indri itu udah jadi penerus dari orang tua mereka. Dan dengan emosi Putra ngelepasin Heru tuh, terus bilang jadi selama ini kau cuma main-main sama perasaan Rina. Dan Heru jelasin dia bukan main-main, tapi ya dia nggak tega. Rina adalah sahabatnya, jadi dia nggak tega buat nolak Rina waktu Rina menyatakan cintanya. Bahkan kalau itu Mira gitu kan yang nembak dia, ya tetap bakal diterima juga sama Heru karena dia nggak tega gitu sama sahabatnya. Dan dia nggak pengen ngerusak persahabatan mereka cuma karena masalah cinta monyet gitu loh. Tapi ya dia nggak nyangka kalau hubungannya sama Rina malah terus lanjut sampai ke jenjang pernikahan. Apalagi orang tua mereka gitu kan, orang tuanya Rina sama Heru itu terus mendesak mereka buat nikah. Dan Heru ngelirik ke Putra gitu, terus bilang dia pikir Putra itu bisa ngerebut Rina dari dia, tapi ya kayaknya dia terlalu berharap gitu loh. Padahal ya dia udah ngasih banyak kesempatan, tapi ya harusnya dari awal dia nggak ngandelin Putra sih. Itu kalau kata Heru, tapi Heru ngomongnya pelan tuh, makanya ya Putra dengernya samar-samar doang, antara jelas dan nggak jelas lah dia dengarnya. Terus Putra nanyain tuh kan, udah berapa lama hubungan Heru sama Indri? Dan Heru bilang sejak dia kuliah di Jerman, karena ya mereka satu kampus lah. Dan Heru ngeluarin map tuh sambil bilang ke Putra, harusnya Putra tahu itu map apa. Yang bikin Putra shock, tapi ya yang bikin dia lebih shock lagi gitu kan, tiba-tiba ada tas yang melayang ke kepalanya Heru, yang itu adalah tasnya Rina yang baru aja pulang. Dan ya habis itu ribut lah mereka berdua gitu. Lebih tepatnya ya Rina yang ribut, sedangkan Heru berusaha buat nenangin Rina. Tapi ya Rina gak peduli. Akhirnya ya Rina tanda tangan itu surat cerai yang tadi dikasih sama Heru. Dan dengan kasar gitu kan, dia nyuruh Heru buat keluar rumah. Dan dengan keadaan lesu atau lebih tepatnya pasrah gitu kan, Heru keluar rumah. Dan habis itu ya pecah lah gitu kan tangisannya Rina di situ. Dan sontak Putra langsung meluk Rina tuh dan nyuruh Rina buat tenang. Tapi ya Rina dorong Putra sambil bilang Putra itu nggak paham. Dan Rina bilang lagi kalau dia tuh lagi hamil anaknya Heru gitu loh. Dan Rina berdiri tuh, terus dengan suara putus asa dia bilang lebih baik dia mati aja deh. Dan ya Rina ngomong kayak gitu, terus dia mau jalan tuh ke dapur buat ngambil pisau kan niatnya. Tapi Putra langsung narik Rina ke pelukannya gitu kan. Dan dia bilang tenanglah, ada aku, ada Tuan Gerard, ada Nyonya Keisha, ada Mira yang bakal membantumu. Tenanglah Rina, kalau kau butuh bantuan, kalau kau butuh sandaran, aku siap menjadi sandaranmu. Jadi jangan pernah menyerah. Dan seketika tangisan Rina itu pecah lagi di pelukannya Putra. Dan Putra ngebatin, aku tidak ingin kau menyerah, aku tidak ingin kau jatuh Rina. Dan setelah beberapa bulan semenjak kejadian itu, semenjak Rina cerai sama Heru gitu kan, keadaan rumah Rina udah mulai normal lagi tuh. Walaupun ya awalnya kacau banget karena kelakuannya Heru. Bahkan ya Pak Gerard sampai pengen bunuh Heru gitu loh. Yang ya untung aja ada Putra gitu yang bisa jadi penenang dadakan di rumahnya Rina. Kalau nggak ada Putra ya itu satu keluarga udah hancur kali. Dan ya Putra sekarang baru pulang dari belanja sama Bu Keisha. Dan pas dia naruh belanjaannya, dia dengar suara piano. Dan pas disamperin ternyata ya Rina lagi main piano. Dan pas Rina udah selesai main gitu kan, itu disamperin lah sama Putra yang komen ternyata Rina bisa main piano. Dan ya Putra nanyain soal lagu yang dimainin sama Rina tadi, yang kayak lagu sedih gitu loh. Dan Rina bilang itu Moonlight Sonata. Dan dari pertanyaan seputar piano, Putra nanyain soal isi pikiran Rina. Dan Rina yang ngusap kandungannya yang udah 6 bulan, terus cerita kalau dia gak yakin bisa gedein anaknya tanpa seorang ayah. Dan Putra bilang bukannya dulu dia udah bilang kalau Rina butuh sandaran, itu ada dia. Itulah gunanya seorang sahabat. Yang bikin Rina nutup mulutnya pas dia pengen ngomong sesuatu. Terus tiba-tiba Rina bilang lah dia pengen bakso bakar gitu lah, yang bikin Putra shock dan komen dasar ibu-ibu hamil. Tapi ya untung aja gitu, tadi dia beli bakso bakar pas belanja sama Bu Keisha. Dan ya habis itu ya dikasih lah itu bakso bakarnya ke Rina. Terus ya pas mereka lagi makan bakso bakar gitu kan, Putra dengan randomnya bilang kalau dia pengen main piano gara-gara ngeliat Rina main piano tadi. Dan ya udahlah ya Rina ngajarin Putra soal piano tuh. Dan pas Putra lagi nyoba mainin piano gitu, tiba-tiba Rina nyodorin bakso bakar ke mulutnya Putra yang bikin Putra bingung gitu. Terus pas Putra pengen ngomong, langsung dipotong sama Rina yang bilang udah Yang jadinya ya sambil belajar piano Putra disuapin sama Rina yang kesannya ya romantis. Walaupun ya emang romantis sih. Dan ya udahlah ya, selama belajar piano Putra itu sering dapat omelan tuh dari Rina. Tapi ya Rina juga kaget gitu loh sama Putra yang ternyata berbakat dalam musik. Karena ya Putra bisa mainin Moonlight Sonata di hari pertama
dia mainin piano gitu dengan cara ngikutin nada yang tadi dimainin sama Rina. Walaupun ya masih kacau, cuma ya Putra punya kemampuan dalam mengingat nada gitu loh. Dan karena itu Rina nyuruh Putra buat jadi pianis profesional. Tapi Putra bilang gak mungkin gitu loh. Dia gak punya koneksi atau apapun lah yang bisa ngebantu dia untuk menjadi pianis profesional. Tapi Rina bilang dia bakal ngomong sama bapaknya dan ibunya buat ngebantu Putra. Dan setelah itu cerita berpindah ke Putra yang lari di koridor rumah sakit. Karena ya pas dia baru selesai latihan piano gitu, dia ditelepon sama Pak Gerard kalau Rina bakal lahiran. Dan ternyata di situ udah ada orang tuanya Rina, ada Mira dan ada Denny juga. Terus Putra nanyain tuh kan soal Rina, yang dijawab sama Pak Gerard, Rina lagi berusaha. Dan gak lama ya mereka dengar suara bayi nangis. Terus pas dokter keluar, dokternya bilang kalau anaknya udah lahir dengan selamat. Tapi kondisi Rina atau ibunya ya kan sangat mengkhawatirkan. Yang jadinya Putra langsung masuk tuh kan dan ngelihat Rina yang terbaring lemah di situ gitu. Hati Putra itu kayak teriris, sedangkan orang tua Rina itu udah netesin air mata mereka lah. Dan Putra ngebatin lagi-lagi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah setelah 6 tahun semenjak Rina ngelahirin anaknya yang bernama Laura, Putra gitu kan itu jalan masuk tuh ke salah satu kamar di rumahnya. Ya ini rumahnya bukan rumah orang tua Rina, karena ya setelah 2 tahun Laura lahir, Putra mutusin buat pergi tuh dari rumah orang tuanya Rina, rumah yang dipenuhi oleh kenangan dia sama Rina selama bertahun-tahun. Nah tadi kan Putra masuk tuh ke dalam kamar yang ada di salah satu rumahnya dan ya dia pengen nyari kunci mobil, terus dibukalah itu laci meja ya kan, dan di situ dia malah nggak sengaja ngeliat diari dan pas dibuka ya dia langsung tahu kalau itu diari Rina dari tulisannya. Dan ya dia hafal banget lah sama tulisannya Rina gitu loh. Dan Putra bilang dia nggak ingat pernah ngebawa diari ini gitu loh. Terus dibacalah itu diarinya Rina. Hari ini sungguh mengejutkan. Hubungan kami berakhir. Aku benar-benar tak habis pikir dengan si brengsek itu setelah semua yang terjadi. Ia baru mengakui sekarang. Kenapa nggak dari awal aja? Dan parahnya, aku hamil, sialan. Kenapa dia tidak mengakui saja dari awal kalau cintanya itu palsu? Sedangkan aku sudah terlanjur mencintai pria itu. Meski sekarang aku yakin ya, aku sudah tak memiliki rasa padanya selain rasa benci. Tapi tetap aja ini benar-benar bencana ditinggal suami brengsek dalam keadaan hamil. Aku ya benar-benar sudah tak tahu harus gimana. Tapi, Putra, saat itu kau datang, memelukku yang mamah ini. Kau tahu, kau benar-benar menolongku. Tanpamu aku tak tahu aku harus bagaimana nantinya. Kau selalu ada untukku sejak dulu. Mira juga sih. Aku ingat saat kalian membantuku menembak pria sialan itu dan aku senang memiliki sahabat seperti kalian berdua. Tapi Putra, saat kau memelukku, aku merasa nyaman. Aku benar-benar ingin tenggelam di dalam pelukanmu. Dan saat kau hilang di pagi itu, aku benar-benar panik. Bahkan aku hampir menangis. Tapi ya untunglah, kau menampakkan diri dengan sepedamu itu dan ya pada akhirnya tangisanku pecah juga sih. Itu seorangmu bodoh mau pergi ke acara ulang tahun tanpa izin dan dengan bodohnya juga aku menangis. Aneh, entahlah, aku juga tak mengerti. Atau jangan-jangan aku enggak, itu nggak mungkin. Apa? Kenapa malah tertawa? Aneh. Setelah aku pikir-pikir, kita sangat dekat ya. Bahkan sejak dari SMA dulu, aku selalu bersamamu. Tapi kenapa aku malah menyukai Heru? Itu normal, semua gadis pasti menyukainya kok. Dan kau juga, kenapa kau tak memiliki rasa pada aku? Siapa yang bilang begitu? Kau tahu banyak siswa yang mengejarku, tapi semuanya langsung kutolak. Ya, kau kan termasuk siswi yang populer di sekolah dulu. Aku akui, aku emang nyaman bersamamu Putra. Kau itu sangat baik. Kau selalu ceria, padahal hidupmu itu berat. Namun kau masih bisa menjalaninya dengan senyuman. Dan aku juga menyukai senyumanmu itu. Semua yang kau lakukan untukku membuatku nyaman, hangat. Meskipun ya itu dengan tindakan bodohmu. Sialan kau Rina. Tapi semua yang kau lakukan itu semata-mata untuk seorang sahabat kan. Ya jika aku ingat-ingat saat SMA dulu, banyak orang yang mengira kita memiliki hubungan khusus. Tapi aku membantahnya. Apa kita terlihat begitu romantis? Jujur, aku kesal dengan kelakuanmu, sepasang kekasih. Ada ya sepasang kekasih yang selalu bertengkar. Pria yang sering menjahili wanitanya. Tapi sekarang aku sadar, setiap orang punya caranya sendiri untuk mengungkapkan perasaannya dan aku menyukai Heru, itu faktanya. Dia tampan, keren, aku suka melihatnya saat bermain basket, membuat jantungku berdebar kencang. Seperti ikut merasakan panasnya pertandingan dan ya masih banyak hal lainnya lah yang membuatku bisa menyukai pria brengsek itu. Dan, hey Putra, kau tahu? Sekarang aku mengerti, aku sadar setelah mengingat masa-masa SMA kita, mengingat apa yang kau lakukan untukku.
jantungku berdebar, pipiku memanas, perutku seperti ringgelitik. Bahkan 3 bulan lalu, saat kau memelukku itu benar-benar, aku tak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkannya, padahal kau bodoh. Tidak romantis, tidak keren, wajahmu biasa saja, matamu aneh, rambutmu juga aneh. Tak perlu kau katakan, aku cukup sadar diri kau akan hal itu. Tapi, di samping semua itu, kau itu menenangkan. Kau orang yang baik, kau selalu ada untukku. Dan wajahmu, kau memang tak terlalu tampan, tapi wajahmu selalu ceria. Matamu memang aneh, tapi tatapanmu itu sungguh teduh, menenangkan. Aku benar-benar tenggelam di dalam sana. Dan rambutmu yang berantakan, entah kenapa, terasa halus saat ku sentuh. Dan aku menyukainya, semuanya. Aku sadar, aku menyukai semua yang ada pada dirimu. Dan semakin aku memikirkannya, aku semakin besar. Aku frustasi, aku ingin memelukmu Putra. Aku ingin tenggelam di sana. Aku ingin tenggelam di dalam pelukanmu Putra. Aku ingin memelukmu erat lagi dan lagi Putra. Aku ingin kau lebih dari sekedar sahabat. Aku ingin memilikimu. Aku ingin kau menjadi milikku seorang Putra. Aku ingin kau menjadi kekasihku. Aku ingin kau menjadi teman sehidup sematiku. Aku ingin kau menjadi pasangan hidupku Putra. Bagaimana ini? Kenapa aku jadi egois begini? Beginikah rasanya? Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Kenapa aku baru merasakannya sekarang? Putra, aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu Putra. Hari ini saat menenangkannya, aku bermain piano bersama Putra. Sungguh, rasanya sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama seperti ini. Ya, meski aku harus menutupi perasaanku sih. Sebenarnya ibu gelisah, bukan karena masalah anak ini, tapi kau. Bagaimana caranya membuatmu tertarik padaku? Tak usah berbuat apapun, sejak awal aku sudah tertarik padamu Corina. Aku bingung saat itu, memainkan Moonlight Sonata dengan perasaan yang gelisah, dilema, entah kenapa aku menikmatinya. Dan ya, hingga saat kau datang, aku mulai berbohong dan pura-pura memikirkan masa depan anak ini. Tapi sejujurnya, aku memikirkanmu. Seperti lagu Moonlight ini, aku tak berdaya dan aku tak mau menyerah. Aku tahu ini sulit, sangat sulit mendapatkan hatimu. Tapi, aku tak mau menyerah. Meski tahu hasilnya akan sia-sia, lagi pula apa mungkin kau jatuh hati pada janda muda ini? Ya, aku mencintaimu apa adanya, kau tahu? Meski dengan satu anak dari mantan suami brengsek seperti itu. Tentu saja, aku tetap mencintaimu Rina. Aku tidak yakin. Kau juga bilang, aku akan terus bersamamu. Bukankah itu bunaya seorang sahabat? Sahabat? Kau hanya menganggapku sahabat. Maka dari itu, aku takut cintaku bertepuk sebelah tangan. Dan akhirnya, aku memilih bertahan. Menunggu yang entah kapan kau akan jatuh hati padaku. Sejak awal kau sudah merebut hatiku kok. Pengecut, katakanlah begitu. Mau bagaimana lagi? Aku takut. Aku tak berdaya. Tetap lemah meski dengan semangat yang tinggi. Kita sama saja ternyata. Hei, tapi setidaknya aku masih bisa terus bersamamu kan? Bagiku itu sudah cukup. Tinggal tunggu waktu saja. Tapi kalau kau terlalu lama, awas saja. Aku yang akan melamarmu. Kau tahu, kau sangat keren saat bermain piano. Sangat mengejutkan. Padahal hanya sekali mendengar tapi langsung bisa memainkannya. Aku yakin, kau pasti bisa menjadi pianis profesional dengan mudah. Kau benar-benar berbakat. Dan, hey, bermain piano bersama itu menyenangkan ya? Ya. Sosis bakar enak ya? Padahal hanya sosis bakar biasa. Tapi rasanya sungguh enak. Ya, kau benar Rina. Benar, bermain piano sambil makan sosis bakar sangat menyenangkan ya? Tentu saja, asal bersamamu, apapun pasti bakal menyenangkan untukku. Kau tahu Putra, bagiku apapun yang kau lakukan bersamamu terasa menyenangkan. Aku senang kau merasakan hal yang sama denganku. Dan permainanmu sangat indah. Kuharap kau menjadi pianis profesional nantinya. Dan saat itu terjadi, kau jangan menjauh dariku ya? Tentu saja tidak. Meskipun hanya sekedar sahabat, aku tetap mencintaimu. Jadi kumohon jangan tinggalkan aku ya? Tidak akan. Kuharap tak akan ada wanita lain yang merebutmu nanti. Suatu saat nanti izinkan aku masuk ke sana ya? Kau sudah ada di sana Rina. Bolehkah aku berharap kau akan mencintaiku kelak? Tak usah mengharapkannya, aku sudah mencintaimu kok. Jangan tekan tombol reset ya? Tidak akan. Hingga saat itu tiba, aku akan terus mencintaimu Putra. Selalu, selalu. Aku akan selalu mencintaimu Putra. Dan tanpa sadar air matanya Putra itu netes gitu. Terus tiba-tiba pintu kamar dibuka kan. Dan ada cewek yang muncul sambil nanya tuh apa yang Putra lakuin. Dan Putra senyum terus bukannya jawab gitu kan. Dia malah nunjukin diarinya Rina. Yang bikin cewek itu shock dan nyuruh Putra buat balikin diari itu. Terus Putra bilang apa salahnya membaca diari istriku sendiri. Yang bikin cewek itu malu banget tapi ya langsung kesel lagi gitu loh. Yap, cewek itu yang jadi istrinya Putra adalah Rina. Dan udah 5 tahun semenjak mereka nikah dan
ya sekarang Rina lagi mengandung anak keduanya. Dan pas mereka lagi ribut gitu kan, kayak anak sekolah, tiba-tiba Laura teriak tuh, jadi nggak ke rumah kakek nenek? Yang dijawab sama Putra, jadi sayang gitu loh. Dan Putra langsung narik Rina tuh dan bilang ya daripada ngomel-ngomel mending kita jalan sekarang gitu loh. Dan ya Putra kaget banget karena tiba-tiba Rina nyium pipinya gitu kan. Terus bilang, kalau kamu sudah membaca diariku, pasti kamu tahu. Dan terima kasih sudah mau menerimaku apa adanya. Dan Putra senyum terus bilang, harusnya aku yang bilang seperti itu. Dan ya sedikit flashback waktu Rina melahirkan. Pas keadaan lagi bener-bener kalut gitu kan, karena kondisi Rina yang mengkhawatirkan gitu kata dokter tadi ya kan. Dokter masuk tuh dan nyuruh mereka semua ya kan yang ada di dalam ruangannya Rina buat keluar dan biarin Rina istirahat. Dan pas di ruang dokter mereka dengarlah penjelasan dokter gitu kalau ya kondisi Rina emang mengkhawatirkan tapi ya itu karena pasca melahirkan. Dan setelah 1 minggu ya Rina bakal sehat kok. Jadi ya biarin dia istirahat dulu gitu. Biar kondisinya gak makin buruk lah. Itu kalau kata dokter. Dan habis itu ya dokter itu keluar ruangan tuh. Dan ya ngasih mereka ruang lah. Karena ya dokternya gak buta gitu loh. Ada sesuatu yang harus mereka bahas gitu. Tapi ya mereka butuh ruang pribadi. Makanya ya dokternya itu keluar ruangan lah. Nah di dalam ruangan itu gitu kan Bu Keisha nanya tuh, apa Putra mau nikahin Rina? Yang bikin Putra shock gitu kan. Dan nanya kenapa dia. Dan Mira sama Denny bilang, ya karena kalian saling mencintai. Bahkan dulu Heru aja sadar gitu loh. Dan di situ dia baru ingat gitu kan sama omongannya Heru dulu. Waktu bilang kalau Heru itu ngasih kesempatan buat ngerebut Rina gitu loh. Dan ya dia akhirnya paham gitu apa maksud omongannya Heru itu. Terus Bu Keisha nanya lagi gitu kan, apa Putra mau nikahin Rina? Dan waktu Putra nyari alasan gitu kan, Pak Gerard dengan tegas bilang, jawab aja udah. Dan Putra bilang, selama Rina mau gitu kan sama cowok kayak dia, ya dia gak masalah. Dan Pak Gerard bilang, Rina sejak awal gak mikirin itu, justru harusnya Putra gitu loh. Yang ditanya, mau gak sama janda anak satu kayak Rina? Dan dengan lantang Putra bilang ya dia bersedia gitu loh. Yang bikin seisi ruangan itu jadi senyum semua. Dan cerita ditutup dengan masa sekarang yang dimana ya kan Putra sama keluarga kecilnya itu lagi jalan tuh ke rumahnya Bu Keisha dan Pak Gerard. Dan ya pas Putra lagi nyetir, Putra kayak lagi mikirin sesuatu lah. Makanya ya dia ditegor sama Rina. Dan pas ditanya gitu kan Putra bilang dia lagi mikirin masa lalu. Dan Rina gitu kan itu bilang, baguslah kalau kamu mikirin cewek lain akan aku cekek kamu. Dan oke lah cukup sampai di sini buat cerita CWK kali ini. Buat cerita CWK, buat konten CWK kali ini. Cerita wibu kalian. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan kalau lu mau ikutan gitu kan buat kirim-kirim cerita, lu bisa gabung ke Discord gua gitu kan yang bakal gua share nanti pas live. Atau ya lu bisa kirim langsung ke email gua yang ada di deskripsi tuh. Di situ gua cantumin email gua dan lu bisa kirim ke situ. Dan ya kalau lu suka sama cerita kali ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike. Dan ya silahkan komen cerita buatan Kurogane ini gimana gitu. Kalau menurut gue ya ini salah satu romance terbaik asalkan ya gue bisa ngebawainnya gitu. Karena ya pas gue baca ya itu wah perasaan gue berasa wah naik turun cok. Dan ya oke lah ya, sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.